Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bertemu Kaisar S lagi. Di titik pertemuan antara gurun dan padang rumput, beberapa daun berwarna hijau sesekali menghiasi gurun. Potongan dan potongan daunnya mungkin sangat langka, tapi dibandingkan dengan pasir kuning berwarna keemasan yang monoton di gurun, tidak diragukan lagi itu jauh lebih menenangkan mata. Karena tempat ini dekat dengan tepi gurun, sesekali orang akan melihat orang-orang datang dan pergi, bersama dengan kelompok kecil tentara bayaran yang kembali setelah berburu binatang ajaib di gurun. Sosok manusia berpakaian hitam berjalan dengan kecepatan yang sama di persimpangan antara gurun dan daratan. Sosok manusia itu membawa penggaris hitam yang sebanding dengan tinggi badannya di punggungnya. Kombinasi orang dan penguasa yang agak aneh ini menyebabkan orang-orang yang lewat meliriknya dengan terkejut. Namun, pemuda berpakaian hitam itu mengabaikan tatapan terkejut yang melesat dari sekelilingnya. Langkah kakinya perlahan jatuh di jalan yang kokoh. Meskipun langkahnya tampaknya tidak terlalu cepat, jika seseorang mengamati dengan cermat, dia akan menyadari bahwa setiap langkah yang diambil pemuda itu tampaknya telah diukur dengan cermat, jarak antara setiap langkah kira-kira sama. Panas matahari yang menggantung tinggi di langit tidak menyebabkan sedikitpun keringat muncul ke permukaan di dahi pemuda itu. Cara berjalannya yang santai tidak terlihat seperti seseorang yang terburu-buru. Sebaliknya, dia tampak mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Perjalanan lambat pemuda itu berlangsung hampir sepanjang hari. Ketika matahari yang panas perlahan turun melewati cakrawala gurun, dia akhirnya berhenti dengan perlahan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kota besar yang muncul di ujung pandangannya. Senyum tipis muncul di wajahnya yang halus dan tampan. Xiao Yan dengan malas meregangkan pinggangnya. Ketika dia mendengar suara rapuh di antara tulang-tulang, dia tertawa pelan dan memasukkan tangannya ke lengan bajunya. Dia tersenyum dan berkata, "Kota Gurun. Saya akhirnya tiba. Guru, apakah kita benar-benar akan menyempurnakan pil obat untuk orang itu?" Berdiri di gundukan pasir, Xiao Yan menatap pintu masuk kota yang jauh di mana orang-orang bergerak masuk dan keluar saat dia berbisik dengan sedikit cemberut. Pria yang dia maksud secara alami adalah pertapa yang Xiao Yan temui secara kebetulan saat itu di kota Gurun, salah satu dari 10 mantan penguasa kekaisaran Magia, Kaisar S. Hai bodong. Kenapa tidak? Karena kita sudah di sini, kita harus meminta bantuan dari Do Huang di sepanjang jalan. Tawa lama Yao Lao terpancar dari dalam ring, lagi pula, apakah kamu tidak ingin mendapatkan potongan peta yang tersisa? Meskipun Anda telah mendapatkan api surgawi, sekarang, peningkatan metode Qi di masa depan akan lebih sulit. Selain itu, Purifying Demon Lotus Flame adalah hal yang cukup luar biasa. Jika Anda bisa mendapatkannya, tidak akan banyak orang yang berani dengan mudah meremehkan Anda di benua Do Qi ini. Tapi aku terus merasa bahwa pria itu bukanlah orang yang jujur dan sederhana. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, "Hehe, jadi bagaimana jika dia tidak sederhana dan jujur? Bahkan jika dia memulihkan kekuatannya, dia hanyalah seorang Do Huang. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita?" Yao Lao tertawa kecil, tapi kita harus selalu berhati-hati terhadap orang lain meskipun kita juga bukan kesemek yang lembut. Agar aman, kita harus mengambil beberapa tindakan pencegahan defensif. Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ketika memurnikan pil obat, kita dapat menambahkan beberapa bahan tambahan di dalamnya. Jika dia tidak memiliki niat buruk, semuanya bisa didiskusikan. Tetapi jika dia memiliki beberapa ide yang jahat, maka secara alami kita tidak akan menunjukkan belas kasihan. Kesemek lembut lemah. Mendengar ini, Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Baiklah.
Ayo lakukan seperti yang dikatakan guru. Jika kita benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari Do Huang, itu akan sangat bermanfaat. Ini terutama berlaku untuk perjalanan ke Mystic Cloud Sect 2 bulan dari sekarang. Meskipun saya tidak khawatir tentang bertarung sampai mati dengan Nalan Yanran, orang-orang tua dari Mystic Cloud Sekte itu mungkin ingin menyerang saya karena marah dan dipermalukan jika saya menang. Ice Emperor ini mungkin bukan pengawal yang buruk. Hehe, spesialisasi seorang alkemis adalah jaringan mereka. Apakah Anda tidak melihat perebutan api surgawi kali ini? Hanya dengan kekuatan Guhi saja, dia tidak akan bisa menerobos masuk ke wilayah dalam gurun. Namun, pria itu berhasil mengundang begitu banyak orang kuat untuk membantunya. Pada akhirnya, dia bahkan membuat kekacauan dalam balapan orang ular. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menepuk penguasa Xuan beratnya dan mulai berjalan perlahan menuju kota besar yang terletak di tepi gurun. Setelah berhasil memasuki kota, Xiao Yan berdiri di jalan dan melihat sekelilingnya. Dia kemudian mengikuti rute dari ingatannya dan berjalan menuju ujung jalan. Beberapa saat kemudian, dia berhenti di pintu masuk toko peta kuno yang terletak di ujung jalan. Saat ini, pintu toko sudah ditutup mungkin karena langit sedang gelap. Cahaya redup keluar dari celah pintu, menyinari Xiao Yan. Xiao Yan berdiri di depan pintu toko dan menatap pintu yang tidak terkunci itu. Hatinya tidak bisa membantu tetapi memikirkan kembali keberuntungannya. Dia tidak menyangka bahwa dengan berlarian secara acak saat itu, dia akan bertemu seorang pertapa Do Huang. Hasil seperti ini benar-benar melebihi harapannya. Setelah memiringkan kepalanya dan menyapu pandangannya ke seberang jalan yang hanya memiliki sedikit orang, Xiao Yan diam-diam membuka pintu utama. Setelah itu, dia masuk, memutar tangannya dan menutup pintu gedung dengan erat. Di dalam toko, batu cahaya bulan memancarkan cahaya redup. Cahaya hangat dan tidak menusuk mata menyinari seluruh ruangan sampai cukup terang. Ruangan itu masih memiliki dekorasi yang sama seperti dulu. Kerusakan yang disebabkan oleh pertarungan terakhir kali telah diperbaiki sepenuhnya. Di belakang platform yang penuh dengan peta, seorang lelaki tua menundukkan kepalanya dan dengan cermat membuat peta di tangannya. Karena dia terlalu asyik, dia tidak merasakan Xiao Yan yang diam-diam masuk. Di dalam toko, ada 4 orang lagi yang memilih peta. 3 laki-laki dan 1 perempuan. Pakaian mereka juga sangat cantik. Di belakang mereka berempat, ada beberapa pria besar dengan tubuh kekar berdiri di samping mereka dengan hormat. Ketika Xiao Yan masuk, keempatnya memiringkan kepala dan melirik. Namun, ketika mereka melihat tampilan berdebu Xiao Yan, mereka menoleh ke belakang dan dengan malas memilih peta di depan mereka. Ketika keempat orang itu berbalik, tatapan Xiao Yan melompat ke wajah mereka. Ketiga pria itu memiliki penampilan yang cukup bagus tetapi mata mereka menunjukkan keangkuhan yang sangat mengurangi kesan orang-orang terhadap mereka. Orang lain, wanita itu, mengenakan gaun panjang berwarna merah ketat. Penampilannya sangat cantik. Dengan sosoknya yang dibalut gaun merah, itu tampak indah dan teratur. Ketiga pria di sampingnya sesekali menyapu pandangan mereka ke punggung wanita berbaju merah yang menarik. Adorasi dan kerinduan akan muncul di mata mereka. Namun, di bawah pemujaan ini, tampaknya ada ketakutan tersembunyi terhadap wanita berbaju merah ini. Xiao Yan mengabaikan sekelompok orang yang tindakannya tampak sedikit aneh. Tatapannya menyapu pria tua itu dan perlahan berjalan menuju konter. Dia secara acak mengambil gulungan peta dan dengan malas membaliknya. Mendengar suara peta dibalik, penatinta lelaki tua yang bergerak seperti air mengalir berhenti. Namun, seperti pertama kali dia dan Xiao Yan bertemu, dia tidak mengangkat kepalanya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Maaf. Toko ini sudah tutup untuk hari itu."
Jika Anda perlu membeli peta, silakan datang lagi besok. Mendengar kata-kata dingin dan acuh tak acuh lelaki tua itu, Xiao Yan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Orang tua ini. Saat Xiao Yan hendak berbicara, dua pria besar bergerak dengan gesit dan menghalangi jalan Xiao Yan. Tangan mereka memegang senjata di pinggang mereka saat mereka menatapnya dengan wajah galak. Adegan tiba-tiba di hadapannya menyebabkan Xiao Yan bingung. Apakah dia menyinggung seseorang bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Segera, dia menggelengkan kepalanya, bingung. Xiao Yan kemudian memiringkan kepalanya ke arah wanita dengan gaun merah yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi di kota gurun. Saat Grandmaster Bing membuat peta, dia tidak suka diganggu. Oleh karena itu, saya ingin merepotkan Anda untuk pergi sekarang. Wanita dengan gaun merah yang memiliki penampilan cantik perlahan berjalan ke depan dan berkata dengan lemah. Meskipun suara wanita itu lembut, tidak sulit untuk mendengar nada sombong dan tidak masuk akal di dalamnya. Jangan bilang kalau orang-orang ini tahu identitasnya. Ketika dia melihat bahwa wanita ini sangat perhatian pada Hai Bodong, Xiao Yan langsung bingung saat dia berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Dibandingkan dengan keterkejutan Xiao Yan, wanita berpakaian merah di depannya sedikit putus asa di dalam hatinya. Ayahnya selalu memberitahunya bahwa lelaki tua di toko peta ini adalah orang yang kuat dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi, setiap kali dia memiliki waktu luang, dia akan menginstruksikan putrinya yang berharga untuk datang ke sini untuk menyapa dan menanyakan tentang lelaki tua itu dan menggunakan semua otoritasnya untuk memberinya perawatan terbaik. Namun, lelaki tua itu tidak menghargai perawatannya. Setiap kali dia datang, dia akan menerima sikap dingin atas usahanya yang luar biasa. Wanita dengan karakter angkuh mengalami kesulitan menerima tindakan lelaki tua itu. Meskipun dia selalu menerima sikap dingin, wanita berpakaian merah itu sangat percaya pada ayahnya. Selain itu, pada satu contoh, dia samar-samar merasakan ki yang menakutkan yang tidak mudah diungkapkan oleh lelaki tua itu. Di bawah ki itu, dia menyadari bahwa dia hanya memiliki hak untuk gemetar. Jadi, untuk waktu yang lama, dia masih memperlakukan lelaki tua itu dengan sangat hormat meski sikapnya acuh tak acuh. Sikapnya yang penurut dan penurut seringkali membuat beberapa rekannya tidak percaya. Apakah gadis yang patuh ini adalah orang yang sama dengan gadis iblis manja yang pernah menyebabkan malapetaka besar di kota gurun? Hari ini, dia datang ke toko untuk mendukung lelaki tua itu seperti biasa. Secara alami, sikap lelaki tua itu terhadapnya sama acuh tak acuh seperti biasanya. Selain meliriknya ketika dia masuk, perhatiannya dialihkan ke petanya dan terlalu malas untuk mengganggu mereka. Dengan karakter angkuh dari wanita berbaju merah, hatinya secara alami memiliki beberapa kebencian yang sulit diungkapkannya ketika dihadapkan pada perlakuan seperti itu. Namun, kebencian ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan kepada lelaki tua itu. Karena itu, Xiao Yan, yang menerobos masuk saat ini secara kebetulan menjadi sasaran amarahnya. Xiao Yan mengabaikan teriakan manja oleh wanita itu dan hanya menatapnya sembarangan. Dia secara acak melemparkan peta di tangannya ke konter, menyandarkan tubuhnya ke satu sisi dan menginjak blokade kedua pria besar itu. Melihat bahwa Xiao Yan tidak hanya tidak mematuhi kata-katanya dan pergi, tetapi malah menjadi sombong dan bergerak mendekat, alis wanita berpakaian merah itu menjadi vertikal. Kilatan berbahaya melintas di matanya dan dia sedikit mengangkat dagu putih saljunya. Beberapa pria besar di sekitarnya membawa keganasan di wajah mereka saat mulai mengelilingi Xiao Yan. Wanita berpakaian merah itu melipat tangannya di depan dadanya saat dia menatap Xiao Yan dengan mata mengejek. Namun, saat dia siap untuk melihat yang terakhir memohon belas kasihan, Xiao Yan melakukan tindakan yang menyebabkan dia benar-benar terpana. Xiao Yan menepi peta dengan tangannya dan dengan kasar melemparkannya ke pria tua yang memegang posisi yang sangat terhormat di hati wanita itu.
Pada saat yang sama dia melemparkannya, mulutnya menggerutu. Pak Tua, apakah kamu masih berpura-pura tidak peduli? Apakah Anda masih ingin saya menyempurnakan obat itu? Silahkan pergi ke... Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.